Selamat berjumpa kembali teman-teman. Kali ini kita masih di sekitaran kota Magelang. Berikut adalah perjalanan menuju Candi Borobudur. Mari kita berwisata sambil belajar sejarah. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat Laut Yogyakarta. Candi dengan banyak stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Kita sampai lokasi pukul 8 pagi, para pedagang asongan sudah siap menjajakan dagangannya. Monumen ini terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Pada dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Borobudur memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini, dikelilingi oleh 3 barisan melingkar 72 stupa berlubang, yang di dalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersila dalam posisi teratai sempurna dengan mudra Dharma Cakra Mudra. Monumen ini merupakan model alam semesta dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha sekaligus berfungsi sebagai tempat ziarah untuk menuntun umat manusia beralih dari alam nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Para peziarah masuk melalui sisi timur dan memulai ritual di dasar candi dengan berjalan melingkari bangunan suci ini searah jarum jam, sambil terus naik ke undakan berikutnya melalui 3 tingkatan ranah dalam kosmologi Buddha. Ketiga tingkatan itu adalah Kama Dhatu, ranah hawa nafsu, Rupa Dhatu, ranah berwujud, dan Arupa Dhatu, ranah tak berwujud. Dalam perjalanannya para peziarah berjalan melalui serangkaian lorong dan tangga dengan menyaksikan tak kurang dari 1460 panel relief indah yang terukir pada dinding dan pagar langkan. Menurut bukti-bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-10 seiring dipindahnya pusat kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur oleh Empu Sindok. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini sejak ditemukan tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris atas Jawa. Sejak saat itu Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyelamatan dan pemugaran. Proyek pemugaran terbesar digelar pada kurun waktu tahun 1975 hingga tahun 1982 atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO, kemudian situs bersejarah ini masuk dalam daftar situs warisan dunia. Borobudur kini masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan. Tiap tahun umat Buddha yang datang dari seluruh Indonesia dan mancanegara berkumpul di Borobudur untuk memperingati Trisuci Waisak. Terkait kepariwisataan, Borobudur adalah objek wisata tunggal di Indonesia yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Dalam bahasa Indonesia, bangunan keagamaan purbakala disebut candi. Istilah candi juga digunakan secara lebih luas untuk merujuk kepada semua bangunan purbakala yang berasal dari masa Hindu-Buddha di Nusantara, misalnya gerbang, gapura, dan petirtaan, kolam dan pancuran pemandian. Asal mula nama Borobudur tidak jelas. Meskipun memang nama asli dari kebanyakan candi di Indonesia tidak diketahui. Nama Borobudur pertama kali ditulis dalam buku, Sejarah Pulau Jawa, karya Sir Thomas Stamford Raffles. Raffles menulis mengenai monumen bernama Borobudur, akan tetapi tidak ada dokumen yang lebih tua yang menyebutkan nama yang sama persis.
Satu-satunya naskah Jawa kuno yang memberi petunjuk mengenai adanya bangunan suci Buddha yang mungkin merujuk kepada Borobudur adalah Nagara Kertagama, yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365. Nama Borobudur, yang kemudian ditulis Borobudur, kemungkinan ditulis Raffles dalam tata bahasa Inggris untuk menyebut desa terdekat dengan candi itu, yaitu Desa Bore, atau Boro. Kebanyakan candi memang seringkali dinamai berdasarkan desa tempat candi itu berdiri. Raffles juga menduga bahwa istilah Budur mungkin berkaitan dengan istilah Buddha dalam bahasa Jawa yang berarti purba, maka bermakna Boro-purba. Akan tetapi arkeolog lain beranggapan bahwa nama Budur berasal dari istilah Budara yang berarti gunung. Banyak teori yang berusaha menjelaskan nama candi ini. Salah satunya menyatakan bahwa nama ini kemungkinan berasal dari kata Sambara Budara, yaitu artinya gunung atau budara, di mana di lereng-lerengnya terletak teras-teras. Selain itu terdapat beberapa etimologi rakyat lainnya. Misalkan kata Borobudur berasal dari ucapan para Buddha, yang karena pergeseran bunyi menjadi Borobudur. Penjelasan lain ialah bahwa nama ini berasal dari dua kata, bara, dan beduhur. Kata bara konon berasal dari kata vihara, sementara ada pula penjelasan lain di mana bara berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kompleks candi atau biara, dan beduhur, artinya ialah tinggi, atau mengingatkan dalam bahasa Bali yang berarti di atas. Jadi maksudnya ialah sebuah biara atau asrama yang berada di tanah tinggi. Purbacaraka berpendapat bahwa arti kata Boro adalah biara, tetapi dibantah oleh Krom yang menyebutkan bahwa Borobudur bukanlah biara, melainkan stupa. Menurut Krom, berdasarkan perbandingan dengan stupa yang ada di India, biasanya stupa tidak berdiri sendiri tetapi ada biara di dekatnya. Biara itu berfungsi sebagai tempat tinggal para biksu yang bertanggung jawab atas pemeliharaan tempat suci tersebut dan juga untuk menampung peziarah dari tempat lain. Jika dilihat dari besarnya Candi Borobudur, biara tersebut berukuran cukup besar tetapi sudah tidak ada lagi jejaknya karena dibangun dari kayu, lokasinya pun juga masih belum diketahui. Sejarawan J.G. de Kasparis dalam disertasinya untuk mendapatkan gelar doktor pada tahun 1950 berpendapat bahwa Borobudur adalah tempat pemujaan. Berdasarkan prasasti Karangtengah dan Tri Tepusan, Kasparis memperkirakan pendiri Borobudur adalah Raja Mataram kedua Rakai Panangkaran tahun 770 Masehi, dan dilanjutkan Wangsa Shailendra bernama Samaratungga, yang melakukan pembangunan sekitar tahun 824 Masehi. Bangunan dapat diselesaikan pada masa Rakai Pikatan dan Pramudawardhani. Pembangunan Borobudur diperkirakan memakan waktu setengah abad. Dalam prasasti Karangtengah disebutkan mengenai penganugerahan Tanah Sima, tanah bebas pajak, oleh Kri Kahulunan, Pramudawardhani, untuk memelihara Kamulan yang disebut Bumi Sambara. Istilah Kamulan sendiri berasal dari kata mula yang berarti tempat asal muasal, bangunan suci untuk memuliakan leluhur, kemungkinan leluhur dari Wangsa Sailendra. Kasparis memperkirakan bahwa Bumi Sambara Budara dalam bahasa Sanskerta yang berarti Bukit Himpunan Kebajikan 10 Tingkatan Bodhisatwa, adalah nama asli Borobudur. Tidak ditemukan bukti tertulis yang menjelaskan siapakah yang membangun Borobudur dan apa kegunaannya. Waktu pembangunannya diperkirakan berdasarkan perbandingan antara jenis aksara yang tertulis di kaki tertutup Karmawibangga dengan jenis aksara yang lazim digunakan pada prasasti kerajaan abad ke-8 dan ke-9. Diperkirakan Borobudur dibangun sekitar tahun 800 Masehi. Kurun waktu ini sesuai dengan kurun antara 760 dan 830 Masehi, masa puncak kejayaan Wangsa Shailendra di Jawa Tengah, yang kala itu menguasai tahta kerajaan Medang. Pembangunan Borobudur diperkirakan menghabiskan waktu 75–100 tahun lebih dan benar-benar dirampungkan pada masa pemerintahan Raja Samaratungga pada tahun 825 Masehi. Terdapat kesimpang siuran fakta mengenai apakah raja yang berkuasa di Jawa kala itu beragama Hindu atau Buddha. Wangsa Sailendra diketahui sebagai penganut agama Buddha aliran Mahayana yang taat. Akan tetapi melalui temuan prasasti Sojomerto menunjukkan bahwa mereka mungkin awalnya beragama Hindu Siwa. Pada kurun waktu itulah dibangun berbagai candi Hindu dan Buddha di dataran Kedu. Berdasarkan prasasti Canggal, pada tahun 732 Masehi,
Raja Sanjaya beragama Siwa memerintahkan pembangunan bangunan suci Siwalingga yang dibangun di perbukitan Gunung Wukir, letaknya hanya 10 km sebelah timur dari Borobudur. Candi Buddha Borobudur dibangun pada kurun waktu yang hampir bersamaan dengan candi-candi di dataran Prambanan. Meskipun demikian, Borobudur diperkirakan sudah rampung sekitar 825 Masehi, 25 tahun lebih awal sebelum dimulainya pembangunan Candi Siwa Prambanan sekitar tahun 850 Masehi. Pembangunan candi-candi Buddha, termasuk Borobudur, saat itu dimungkinkan karena pewaris Sanjaya, Rakai Panangkaran memberikan izin kepada umat Buddha untuk membangun candi. Bahkan untuk menunjukkan penghormatannya, Panangkaran menganugerahkan desa Kalasan kepada Sangha, komunitas Buddha, untuk pemeliharaan dan pembiayaan Candi Kalasan yang dibangun untuk memuliakan Bodhisatwa Dewi Taraf, sebagaimana disebutkan dalam prasasti Kalasan berangkat tahun 778 Masehi. Petunjuk ini dipahami oleh para arkeolog, bahwa pada masyarakat Jawa kuno, agama tidak pernah menjadi masalah yang dapat menuai konflik. Dengan dicontohkan raja penganut agama Hindu bisa saja menyokong dan mendanai pembangunan Candi Buddha, demikian pula sebaliknya. Akan tetapi diduga terdapat persaingan antara dua wangsa kerajaan pada masa itu, Wangsa Shailendra yang menganut Buddha dan Wangsa Sanjaya yang memuja Siwa, yang kemudian Wangsa Sanjaya memenangi pertempuran pada tahun 856 Masehi di perbukitan Ratu Boko. Ketidakjelasan juga timbul mengenai Candi Lara Jonggrang di Prambanan, candi megah yang dipercaya dibangun oleh sang pemenang Rakai Pikatan sebagai jawaban Wangsa Sanjaya untuk menyaingi kemegahan Borobudur milik Wangsa Shailendra. Akan tetapi banyak pihak percaya bahwa terdapat suasana toleransi dan kebersamaan yang penuh kedamaian antara kedua wangsa ini, yaitu pihak Shailendra juga terlibat dalam pembangunan Candi Siwa di Prambanan. Nah, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sebagai generasi muda, mari kita jaga benda warisan cagar budaya dengan cara mengunjungi, melindungi, dan melestarikannya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.